Pendahuluan organisasi komputer. Yang pertama, arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur. Arsitektur komputer berkaitan dengan atribut dan sistem yang terlihat oleh programmer atau atribut yang memiliki dampak langsung pada eksekusi logika sebuah program. Contohnya set instruksi, aritmatika yang digunakan, dan teknik pengalamatan pada memori. Yang kedua, organisasi. Organisasi komputer berkaitan dengan unit operasional dan interkoneksinya merealisasikan spesifikasi dari sebuah arsitektur komputer. Selanjutnya, struktur dan fungsi. Struktur merupakan cara yang digunakan untuk menghubungkan satu komponen dengan komponen lainnya, sedangkan fungsi adalah operasi dari masing-masing komponen. Jadi di sini struktur sebagai penghubung dan fungsi sebagai operasi dari komponen tersebut. Pembagian struktur ada 4 struktur, yaitu 1 CPU, 2 main memori, 3 input output, 4 system interconnection. CPU mengontrol operasi komputer dan melakukan fungsi pengolahan data. Memori melakukan proses penyimpanan data. Memindahkan input output memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal. Sistem interconnection menyediakan komunikasi antar CPU, memori utama, dan input output atau sebagai penghubung antara satu dengan yang lainnya. Fungsi. Setiap komputer memiliki 4 fungsi utama, yaitu pemrosesan data, penyimpanan data, pemindahan data, serta kontrol. Selanjutnya tentang evolusi komputer. Komputer berasal dari kata compute yang berarti menghitung. Jadi komputer berarti sebuah alat penghitung. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage, di mana kecerdasan logika matematika yang sangat spesial membuatnya mampu menciptakan sebuah mesin yang dia sebut dengan nama Analytical Engine pada tahun 1882. Sebuah mesin yang berfungsi sebagai alat penghitungan umum pada saat itu. Ada 5 jenis komputer berdasarkan generasinya. Kombinasi komputer generasi pertama pada tahun 1941, generasi kedua dimulai 1948, generasi ketiga dimulai 1958, generasi keempat dimulai 1980, generasi kelima dimulai dari sekarang. Komputer generasi pertama, ciri-cirinya sebagai berikut: menggunakan vacuum tube, menggunakan daya listrik yang sangat besar, memerlukan banyak pendingin atau AC karena prosesnya mengeluarkan panas yang cukup tinggi, memori penyimpanannya relatif kecil, proses operasinya pun masih lambat, memerlukan area yang cukup luas karena ukurannya yang sangat besar. Selanjutnya, komputer generasi kedua. Kelebihan komputer generasi kedua sudah menggunakan bahasa pengolahan tingkat tinggi, COBOL dan Fortran, menggunakan transistor sebagai penguat sinyal, telah mengenal magnetic tape dan magnetic disk sebagai penyimpanan datanya, tidak membutuhkan tegangan listrik yang sebesar generasi sebelumnya karena ukurannya sudah relatif kecil, dan menggunakan transistor. Dia tidak lagi menggunakan vacuum tube. Mulai mengenal sistem teleprocessing. Komputer generasi ketiga, ukurannya lebih kecil, mulai mengenal multiprogramming, dan mulai menggunakan sirkuit IC atau pemadatan dari transistor. Prosesnya sangat cepat, kapasitas untuk penyimpanan datanya sudah lebih besar dari komputer sebelumnya, dan menggunakan proses penyimpanan luar yang sifatnya random access. Selanjutnya, komputer generasi keempat, ukuran relatif kecil, sudah menerapkan multiprogramming dan multiprocessing, mengenal database manajemen sistem atau DBMS, menggunakan mikroprosesor yaitu pengembangan daripada IC, dan menggunakan LSI atau bipolar large scale integration yaitu pemadatan ribuan IC menjadi sebuah chip. Komputer generasi kelima lebih kepada artificial intelligence dan kecerdasan buatan.